Berkati Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, kami datang menghampiri tata hadirat-Mu yang penuh dengan kekudusan, menyembah, mengagungkan, meninggikan Engkau, Allah dan Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Kami mau bersama-sama ya Tuhan, membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan, bimbingan, bahkan pencerahan daripada Roh Kudus, supaya kami mampu memahami, mengerti, bahkan melakukan setiap firman yang hendak kami baca dan renungkan. Untuk itu ya Tuhan, Engkau juga kiranya boleh memakai hamba pada pagi hari ini untuk menjadi saluran berkat bagi setiap anggota jemaat. Hamba mohon kiranya Engkau menyucikan, menguduskan bibir mulut hamba, agar layak untuk menjadi pelayan-Mu pada pagi hari ini. Inilah yang menjadi doa permohonan kami, yang kami naikkan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang ke-66, ayat pertama hingga ayatnya yang sebenarnya satu pasal, tapi kita baca sampai ayat 4 saja. Yesaya pasal 66, ayat pertama hingga ayatnya yang keempat, saya akan bacakan bagi kita. Keselamatan sesudah hukuman, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang, inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan yang patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman. Orang menyembeli lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka, demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan, tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak kukehendaki. Ya, sisanya Bapak Ibu bisa baca di lain kesempatan, di ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-24. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema perenungan singkat kita pada pagi hari ini adalah cara kerja Allah tak terduga. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ketika kita membaca kisah-kisah dari bangsa Israel atau orang-orang Israel dari zaman awal mereka dipanggil dari keluar tanah Mesir, ya, mereka sering salah menanggapi akan firman Tuhan. Ya. Mereka berpikir bahwa setelah mereka membangun rumah Tuhan dalam konteks pembacaan kita pada saat ini dan memberi persembahan, Tuhan pasti akan berkenan terhadap diri mereka. Nah, ini cara pandang atau pola pikir yang keliru yang dimiliki oleh bangsa Israel. Ya. Dan terkadang juga ada dalam kehidupan orang percaya di zaman ini. Pemikiran tersebut adalah salah. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ayatnya yang pertama.
Bila Allah berkenan untuk berdiam dalam rumah yang dibangun oleh umatnya, hal itu merupakan semata-mata anugerah daripada Allah. Ya. Bukan jasa kita yang kita berikan kepada Allah. Bila umat Israel dan Yehuda diwajibkan memberikan persembahan atau korban kepada Allah, oleh malaikat melalui persembahan mereka itu bentuk berikan kita, ya, atau dengan bentuk kita sebenarnya yang paling Allah kehendaki adalah ketaatan bahkan kekudusan hidup, bukan persembahan. Ya, ini yang perlu kita ingat, yang perlu kita sadari bahwa bukan persembahan, ya, tetapi kehidupan kita yang kudus, ya, dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memberikan persembahan tanpa disertai ketaatan terhadap firman Allah tidak akan disukai oleh Allah. Ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Allah justru memandang kepada orang-orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Nya. Ayatnya yang kedua. Penghiburan dari Allah ini terwujud secara mendadak. Ya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Pasal 6 ayatnya yang ke-7. Pasal 66 ayatnya yang ke-7. Bagi bangsa Yehuda, penghiburan yang datang secara mendadak ini terwujud saat Allah menggerakkan Raja Media Persia untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Babel dan selanjutnya mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Ya. Bangsa Israel tidak tahu, ya, bahkan tidak tahu persis kabar kapan mereka akan pulang. Ya. Itu tiba-tiba Media Persia untuk membebaskan mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nubuat ini juga terwujud saat Tuhan Yesus wafat di kayu salib dan kemudian dalam waktu relatif singkat sudah ada 3.000 orang menjadi percaya di Yerusalem. Ya. Cara kerja Allah tak terduga. Ya. Bahkan dalam pandangan manusia mungkin, ya, mendadak tiba-tiba. Ya. Dan itulah Allah kita. Ya. Kadang banyak orang berdoa bergumul dengan pergumulan sakit penyakit. Ya. Tetapi ada juga orang tertentu, ya, ketika Tuhan menolong, ketika Tuhan berperkara, ya, dalam waktu sekejap, dalam waktu singkat. Ya. Kita tidak tahu cara kerja Tuhan di dalam hidup kita ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di tengah pandemi yang COVID yang sedang kita alami saat ini. Ya. Banyak hal yang membuat kita kadang-kadang berpikir tentang bagaimana hidup kita di masa depan. Ya. Serba takut, mau kemana-mana takut. Ya. Serba was-was. Ya. Janji firman Tuhan yang kita baca dari Yesaya pasal 66 ini, ya, sebenarnya juga dari pasal-pasal sebelumnya sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Oleh Yesaya. Ya. Sudah disampaikan oleh Yesaya. Ya. Mulai dari pasal 65 sudah disampaikan di sana bahwa ada langit dan bumi yang baru. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ada dua hal yang menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Ya. Di tengah-tengah keadaan yang saat ini menekan kita, yang saat ini membuat kita bergumul, ya, dua hal yang perlu kita pelajari, ya, yang perlu kita imani, bahwa Tuhan adalah pencipta. Ya. Tuhan adalah sang kreator. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini.
Dia menciptakan kita, dia menciptakan hal-hal yang ada di dunia ini. Jika dia adalah pencipta kita, ya, maka dia tahu kemampuan dan keterbatasan kita. Dia mengetahui kapasitas kita. Dia sangat memahami siapa diri kita lebih daripada kita sendiri memahami diri kita. Dia juga yang mengatur seluruh hidup kita. Sampai ada pujian kan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, untuk memahami siapa diri kita, ya, dan makna hidup kita, ditentukan oleh relasi kita dengan Tuhan. Jika kita ingin mengetahui siapa diri kita dan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, maka bangunlah relasi dengan Tuhan. Ya, bangun relasi yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Di dalam Alkitab ya menggunakan kata Ibrani, ya. Kata Ibrani hineni memberikan penjelasan bagi kita di mana dia katakan sesungguhnya aku ya atau hanya aku YHWH atau Yahweh sebagai pencipta. Ya. Sebuah penyataan yang mendahului janji pengharapan baru bagi umatnya. Ini pula menjelaskan bahwa Allah, bahwa dia ya, adalah pencipta yang aktif atau kreator yang aktif, kreatif, dan dinamis. Ya. Dia adalah Allah yang luar biasa, ya, pencipta yang sangat kreatif dan juga sangat dinamis ya, di dalam kehidupan orang percaya. Dia senantiasa memperhatikan bahkan mempedulikan ciptaannya. Dia tidak sama dengan Allah atau ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang di sekitar bangsa Israel pada saat itu. Ya, ilah-ilah buatan tangan manusia sendiri. Dia tidak sama dengan itu. Ya. Dia senantiasa memperhatikan bahkan mempedulikan ciptaannya. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada satu teori disampaikan oleh paham deisme mengatakan bahwa Allah itu tidak lagi bekerja di dunia ini ketika dia selesai menciptakan manusia dan segala isi dalam dunia ini, dia tidak campur tangan lagi, dia sudah pergi. Seperti halnya orang membuat jam, ya, di mana ketika orang membuat jam, ya, orang itu atau pembuat jam itu tidak perlu lagi masuk ke dalam jam itu untuk memutar jarum jam. Dia sudah men-setting sehingga jam itu bisa berputar sendiri. Nah, paham ini namanya paham deisme mengatakan bahwa Allah sudah men-setting tidak lagi turut campur tangan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, ini paham yang kita harus tolak. Ya. Kita yakini bahwa Allah sampai pada saat ini turut bekerja dalam kita yang membutuhkan. Dia berkata melalui Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau dia tadi adalah pencipta, ya, atau dia adalah sang kreator yang aktif dan dinamis. Ya. Yang kedua, dia juga adalah Allah yang penentu masa depan. Ya. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Banyak orang ingin tahu masa depan dan hidupnya melalui ramalan. Padahal ramalan itu hanyalah sekedar pikiran dari manusia. Ya. Bahkan ada orang-orang yang meramal pakai garis-garis tangan, gitu ya. Banyak sekali orang yang mencoba untuk diramal oleh para peramal, ya, tentang masa depannya. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Yang meramal juga manusia. Ya. Kita sebagai orang percaya seharusnya tahu akan masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Ya. Akhir tahun lalu,
banyak orang pasang atau memposting status di media sosialnya tentang harapan-harapan yang akan eh, dia inginkan di tahun yang baru. Ya, banyak sekali bertebaran status-status tentang harapan-harapan di tahun-tahun yang baru. Ya. Saya melihat orang-orang tersebut di tahun yang lama juga memasang status demikian, ya, hal-hal yang harus yang diinginkan di tahun yang baru. Ya. Bahkan ada yang menginginkan perubahan hidup. Ya. Tapi sampai sekarang ini juga hidupnya, ya, mau bilang berubah tapi dia sendiri tidak mau berubah, gitu ya. Pingin berubah tapi dia sendiri tidak mau berubah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhan yang menjadi penentu masa depan kita, ya. Bahkan ada aplikasi sekarang kan, aplikasi di media sosial, ya. Di tahun 2021 kamu akan menjadi seperti ini. Wah, luar biasa. Media sosial juga sudah bisa meramalkan kehidupan manusia. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hanya Tuhan saja yang bisa menentukan masa depan kita. Tuhan berbicara kepada Israel, aku sedang menciptakan langit dan bumi baru, di pasalnya yang ke-65, di ayat-ayat 17 sampai 25 itu, ya. Ada di sana dikatakan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi baru. Artinya bahwa dia akan menciptakan masa depan yang baik untuk kita, Bapak Ibu. Ya. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Ada transformasi, ya, yang Tuhan inginkan dari suatu keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Keadaan yang dialami oleh orang Israel pada saat itu, mereka sedang tertekan, mereka sedang ditindas oleh bangsa asing, ya, bahkan ada yang sudah dibuang uh, diangkut ke tanah penjajah tersebut, ya. Tetapi Tuhan menjanjikan ada transformasi dari suatu keadaan buruk menjadi keadaan yang baik kepada orang Israel. Nah, kita sebagai orang percaya juga punya iman seharusnya demikian, ya. Tuhan akan mengubah kondisi yang saat ini kita alami, ya. Entah itu kondisi keluarga atau kondisi secara keseluruhan pandemi yang sedang berlangsung. Kita percaya Tuhan ada, sedang memperhatikan kita dan akan menentukan masa depan kita yang baik. Tetapi ingat, yang pertama saya katakan tadi, bangun relasi dengan Tuhan, ya. Jangan bangun relasi dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, ya. Bangun relasi dengan Tuhan, ya. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, jika Tuhan pencipta, yang pertama, dia juga adalah Allah yang penentu masa depan kita. Yang kedua, ya. Nah, apa yang menjadi sikap kita atau respon kita dari firman Tuhan ini? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Sebagai orang percaya, ya, mari kita, ya, sadar akan campur tangan Tuhan yang masih saat ini berlangsung dalam kehidupan kita. Walaupun kita saat ini belum menemui titik terang mengenai COVID saat ini, tapi kita percaya, kita sadari bahwa Tuhan masih bekerja sampai pada saat ini. Bagi kita saat ini, ya, wabah COVID-19 datang secara mendadak. Ya. Akan tetapi kita juga bisa meyakini bahwa Allah sanggup mengubah keadaan secara mendadak, ya, di luar perhitungan kita sebagai manusia biasa. Bukankah perubahan situasi politik Indonesia pun seringkali bersifat mendadak dan tidak terduga? Bapak Ibu yang mengikuti berita di Balikpapan kan sudah tahu pasti. Kemarin baru menang pilkada, beberapa waktu terakhir ini kita dengar meninggal dunia. Ya, mendadak, serba mendadak. Ya. Cara kerja Tuhan itu kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu cara kerja Tuhan seperti apa. Ya, boleh dikatakan serba mendadak. Ya. Bagi seorang beriman, kita perlu sadar bahwa tuntunan Allah yang tidak bisa ditawar adalah ketaatan terhadap kehendaknya. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah menanti kehendak
adalah kita sedang hidup menanti kehendak Allah atau justru menanti hal-hal yang lain. Harapan saya tentunya kita sedang menantikan pertolongan Allah, bukan menantikan hal-hal yang lain. Ya. Beberapa minggu lalu, Pak Pendeta sudah menyampaikan ketika Tuhan sudah memberikan kenyamanan kepada kita, ya, mari hati kita terpaut kepada Tuhan. Ya. Jangan terpaut dengan apa yang Tuhan sudah berikan itu, ya, sehingga kita kehilangan fokus bahwa Tuhan sang pemberi kenyamanan tersebut. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bangun relasi kepada Tuhan, ya. Kita hidup bersama di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Maka oleh sebab itu ya Tuhan, kami tidak kehidupan masa depan kami. Ajarkan kami ya Tuhan sebagai orang percaya tetap berharap tekun dan menjaga kekudusan hidup kami di hadapan-Mu, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami di dunia saat ini, ya, Tuhan ada bersama dengan kami, senantiasa menolong memberkati kami. Berkati untuk setiap jemaat Gereja Kristus Ramani Indonesia, Jemaat Koinonia, senantiasa dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan pelihara. Kebutuhan keluarga, kebutuhan kesehatan, bahkan kebutuhan ekonomi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang mengatur kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapak. Inilah yang menjadi doa syukur permohonan kami, yang kami naikkan demi nama Tuhan Yesus. Amin.